Selamat sore, salam para investor. Ini adalah data statistik dari Indonesia Stock Exchange pada Jumat 19 Agustus 2022. Ya, ini tradingnya dan kita akan bahas beberapa saham. Ini trading data yang kita mau lirik hari ini adalah top trading frequent. Jadi di sini ada 4 bagian di sini dan kita akan sedikit bahas mengenai top trading frequent. Ya, kita akan ambil 5 emiten untuk sedikit kita lihat menggunakan Google Finance. Ya, sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli saham, tetapi hanya mengedukasi supaya teman-teman lebih paham, bisa mandiri untuk melihat saham dan tanpa dipengaruhi oleh teman-teman Anda. Ya. Tapi kalau memang lebih suka untuk udah punya kelompoknya, udah punya komunitasnya, silakan aja. Tapi ini sifatnya hanya untuk edukasi. Ya. Nah, kebetulan saya akan milihkan, teman-teman bisa lihat di layar di bagian sebelah atas itu ada emiten Bima, emiten Krep, Mets, Raffi, ya, dan Toys. Nah, siapakah mereka? Kita akan lihat satu-satu menggunakan tools dari Google Finance. Jadi, sebagai pengantar dulu ya, tools Google Finance baru muncul pada tahun 2017. Dulu sebelum 2017, gua pakai alat ini belum muncul. Dia belum bisa mendeteksi data untuk segmen financial dari Indonesia. Walaupun Google memang membeli Yahoo, jadi patokannya pakai Yahoo ya. Bisa juga teman-teman pakai Yahoo Finance. Yahoo Finance itu kan bisa mendeteksi terkait dengan perusahaan-perusahaan itu keuangan bagaimana gitu, mungkin lebih detail ya, makanya dibeli kan ya. Harusnya dulu dalam sejarah Yahoo itu harusnya punya buru-buru beli Google, tapi akhirnya gantian Google malah beli Yahoo ya gitu. Oke, itu buat intermezzo. Kita bahas dari Bima dulu. Penasaran nih gua, karena ini apaan ya, perusahaan apa ya, barusan yang 5 saham yang barusan gue sebutin. Pertama, Bima, Primarindo Asia Infrastructure. Ini pergerakannya bisa diklik di maksimalnya ya, walaupun 5 tahun, 1 tahun year to date-nya juga bisa, tapi teman-teman bisa lihat pergerakannya. Di 2020 turun menjadi harganya di kisaran harga 50, kemudian bangkit lagi sekarang ya, bangkit lagi. Teman-teman lihat di sebelah kanan bisa ngeliatin bahwa dia punya website-nya. Nah, itu penting banget buat saya, buat gua. Kalau sebuah emiten itu bisa ditunjukin website-nya, ya udah zaman digital soalnya, biar ketahuan. Kemudian di bawahnya yang paling menarik, Google Finance bisa menampilkan financial income statement-nya. Ya, jadi pada 2021 data laporan sudah keluar, revenue-nya udah dapat tapi net income-nya minus ya. Begitu juga pada tahun 2020. Kita lihat balance sheet-nya. Nah, ini datanya terlihat, total asetnya sama liability-nya. Kemudian cash flow-nya bagaimana ya? Wow, cash flow-nya itu masih turun ke bawah terus ya, minus terus cash flow-nya. Teman-teman, ini Google Finance ini sama kalau nggak mau memakai Google Finance ini, teman-teman bisa juga menggunakan RTI Business yang dijalankan melalui aplikasi HP di HP ya. Jadi teman-teman bisa. Tapi ini Google Finance bisa membantu karena kita tahulah Google itu suka mengkurasi data ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini Primarindo Asia Infrastructure ya. Kemudian kedua adalah Krep ya, kayak kepiting aja ya. Toba Surimi Industri Tbk. Terus kemudian penting buat saya, ini pergerakannya saya udah coba ke yang maksimal, kosong datanya ya, maksudnya datanya diperlihatkan nggak terlalu kelihatan data, tapi pada saat 5 harinya ini kelihatan dari bawah naik ke atas. Oke. Dan ini kayaknya masih baru, walaupun dia foundednya 97, data yang diterima oleh Google Finance masih cukup baru. Lalu ada yang paling penting buat saya adalah websitenya, bisa ketahuan. Kemudian kita lihat di annualnya, income-nya. Nah,
Jadi revenue-nya tinggi tapi net income-nya pendapatannya banyak tapi laba bersihnya itu pendapatan bersihnya itu kecil ya. Ini penting buat saya data. Teman-teman kalau mau makin yakin lagi, coba bandingkan aja misalnya ya, ini sebenarnya bukan emiten sejenis, tapi coba bandingkan ngeliatin data grafiknya yang dimiliki oleh Bukalapak dengan emiten Buka, ataupun Gojek Tokopedia dengan emitennya kodenya adalah Goto ya. Terus kemudian di balance sheet-nya, oke, terus kemudian di cash flow-nya teman-teman, wow, di 2021-nya minus, 2020-nya mengalami pertumbuhan ya cash flow-nya ya, ada cash flow di 2020 tapi 2021-nya minus. Oke, kita lanjut. Hetzer Medical Indonesia, ditarik di Max-nya nggak bisa, datanya yang dimiliki Google Finance nggak kelihatan, jadi ya di 5 harinya mengalami kenaikan ya. Teman-teman bisa lihat juga datanya itu menggunakan investing.com. Coba lihat pergerakannya 1 year change-nya gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi ini karena masih baru. Terus kemudian kedua adalah yang paling penting websitenya, Evo Plus Med, nah gitu ya. Terus kemudian kita lihat, wah ini income statement-nya quarterly, masih quarterly. Jadi Maretnya, terus Maret 2021, terus Maret 2022 gitu ya. Agak lompatnya ya. Terus kemudian habis itu balance sheet-nya kita bisa lihat. Nah, ini. Terus kemudian cash flow-nya juga belum kelihatan ya. Jangan-jangan ini lagi dimainin nih. Ya, Hetzer Medical Indonesia. Teman-teman kalau mau lihat dia emiten apa, bisa menggunakan aplikasi Identity Financial atau investing.com supaya bisa tahu, atau langsung di IDX ya. Biasanya sih kebantu banget kalau kita bukanya lewat investing.com, jadi ketahuan dia sektor apa, industrinya apa. Kita lanjut ke Raffi. Ingat Raffi, ingat namanya Babah Raffi, terus kemudian Raffi Ahmad ya. Tapi sebenarnya dia adalah Sari Kreasi Boga Tbk ya. Ini datanya nggak bisa ditarik max, tapi hanya ada 5 harinya mengalami penurunan. Kita lihat, paling penting buat saya adalah website, ada website ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kemudian habis itu kita lihat annualnya. Nah, 2020, 2021 justru malah tumbuh ya. Ini tumbuh dia. Terus kemudian pendapatan bersihnya bisa ya cukup. Kemudian balance sheet-nya quarter annual-nya 2021 cukup tinggi. Ini asetnya banyak dia. Terus kemudian cash flow-nya 2020 mengalami minus, sedangkan 2021-nya ya cukup naik ya gitu. Nah, supaya makin yakin lagi, teman-teman bisa menggunakan tools dari aplikasi RTI Bisnis supaya untuk melakukan komparasi ya, compare, jadi melakukan perbandingan. Ya, harapannya teman-teman sebagai investor lebih kritis gitu aja ya. Yang terakhir adalah toys. Penasaran baiknya apa ya? Nah, toys ini bukan mainan ya yang dijual di mall, bukan toys ya, tapi adalah Sunindo Persada. Dan ini justru dia bisa melakukan maksimal datanya ya. Maksimal datanya itu dari 2020 bisa kelihatan ya, maksimal datanya. Ditarik datanya bisa kelihatan maksimal. Jadi dikeluarin semua ya. Kemudian yang paling penting buat saya adalah websitenya. Websitenya adalah Sunindo ID. Oke, Sunindo ID. Kita lihat ke bawah. Financial income statement-nya secara annual, wah nih. Jadi dia dapat pemasukan ya, revenue, pemasukan, tapi pendapatan bersihnya justru malah minus. Pemasukan tapi pendapatan bersihnya minus dia. Ya. Belum untung kali ya gitu ya intinya kalimat bahasanya. Balance sheet-nya ya oke ya. Ada aset, ada liabilities-nya ya. Terus kemudian habis itu annual-nya 2018 ambruk banget, 2019 mulai mengecil, 2020 naik, kemudian 2021 naik ya. Kalau melihat dari data ini secara spontan berarti
walaupun pandemi tetapi dia tetap bisa memiliki cash flow. Tapi kalau misalnya kita ngacu pada datanya income statementnya annualnya ya 2020 mengalami pendapatan bersihnya tuh kecil banget, terus kemudian 2021 justru malah turun gitu, pendapatan bersihnya malah turun ya gitu. Ya, jadi ini bisa membantu teman-teman untuk mengevaluasi saham-saham yang lainnya. Coba aja di Google Finance ini teman-teman untuk ngecek ya. Baik, nanti semua datanya ini ada di kolom deskripsi. Jangan sampai lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel ini dan jika memang bermanfaat buat teman-teman. Dan gue akan selalu mengevaluasi setiap di hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan review-review sederhana ya, untuk semoga teman-teman menjadi investor yang lebih kritis ya daripada hanya ikut-ikutan, dan semoga ini menjadi berkah buat teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, semoga saya bisa bacain ya, bisa bales. Jadi semoga bermanfaat untuk ilmu-ilmunya. Salam dari gue, Lembu Tambun.